Assalamualaikum, selamat malam teman-teman. Sudah bisa dengar suara saya? Ntar ya, tulis judul dulu. Sharing pasangan menikah pertama. Selamat datang teman-teman semua di live Ta'aruf Online Indonesia ya. Oke. Oh, langsung ada pertanyaan ya. Assalamualaikum, Kakak. Kenapa saya daftar Ta'aruf tidak bisa login? Ada dua kemungkinan ya. Pertama, itu daftar udah di ACC belum CV-nya gitu sama admin. Nah, maksudnya benar-benar sudah pernah dapat notifikasi bahwa CV-nya itu sudah di approve gitu, atau sebelumnya memang belum registrasi itu. Nah, ataupun boleh ditanyain admin. Jadi Kak Ian Novita itu nanti boleh klik link di bio kita, itu ada CS di bawah. Nah, mungkin besok di jam kerja akan dijawab ya. Kak Ian Novita biasanya nanti akan diminta untuk data-data pendaftarannya kemarin, kayak email, kemudian namanya gitu, nomor WhatsAppnya yang buat daftar. Nanti biar dicek gitu, ada kendala apa. Nanti dibantu kok biar bisa login lagi gitu. Oke, alhamdulillah. Kalau orang tua yang daftar bisa nggak kak? Kalau orang tuanya single, memang pengen cari pasangan lagi gitu ya, bisa-bisa aja gitu. Selagi memang bisa mengoperasikan Ta'aruf Online Indonesia gitu, bisa-bisa aja gitu. Ataupun mungkin teman-teman mau bantu orang tuanya gitu ya nggak masalah. Tapi yang penting orang tuanya memang tahu juga gitu. Atas sekemauan orang tua gitu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua. Setiap pekannya kita live seperti ini. Perkenalkan, saya Zikri Zaki. Sebagai host, insya Allah akan membersamai teman-teman semua untuk bisa nantinya ngobrol banyak dengan narasumber kita. Narasumber kita ini ya merupakan user Ta'aruf Online Indonesia di tahun 2019 gitu. Pas banget, pas awal Ta'aruf Online Indonesia itu ada. Nah, jadi mereka ini Oke, maaf ya, tadi harus ada yang dikondisikan. Jadi memang pas awal banget Ta'aruf Online Indonesia ini hadir ya, beliau ini daftar, kemudian bikin CV-nya. Jadi orang yang pertama kali nazar, kemudian jadi orang yang pertama kali menikah. Nah, pasti seru ya untuk dengar ceritanya gimana. Kemudian di tahun ini usia pernikahannya genap 5 tahun. Nah, kita akan coba juga banyak gali tentang gimana sih pengalamannya gitu pernikahan. Menjalani pernikahan yang sudah berjalan 5 tahun setelah sebelumnya diawali dengan proses ta'aruf seperti itu. Nah, kira-kira gimana ya? Nah, nanti kita langsung tanya ke beliau gitu. Nah, Mas Tabak kalau misalnya sudah ada, udah nyimak, boleh buat request join ya. Nanti saya ACC gitu. Buat teman-teman ya, nanti kalau ingin bertanya, ini di bawah sini nih, di bawah sini itu ada question box. Nah, silahkan bisa diklik. Boleh diketik pertanyaannya. Nah, nanti kita coba bacakan. Gitu ya. Wah, ada beberapa pertanyaan ya. Kalau orang tua mau cariin anaknya boleh nggak? Boleh kak, tapi kalau anaknya memang mau ya. Jadi jangan diem-diem juga, takutnya nanti malah jadi masalah gitu. Jadi anaknya juga harus tahu bahwa didaftarin gitu.
dan nantinya harus terlibat aktif juga gitu. Buat single parent gimana, bisa daftar kah? Bisa gitu. Jadi bisa. Kalau buat single parent itu syaratnya memang mencantumkan akte cerai kalau misalnya memang cerai hidup. Kalau cerai mati berarti harus mencantumkan surat keterangan kematian seperti itu. Nah, ini Mas Tabah udah request ya, kita panggil bersama seorang ayah dari dua anak dan seorang suami dari istri yang insya Allah solihah ya. Beliau ini orang yang prosesi nado sampai menikah, di mana waktu itu belum ada bukti apa-apa, kita belum punya testimoni, belum punya success story gitu, belum tahu juga bakal berhasil atau enggak. Nah, tapi beliau pakai dan alhamdulillah berhasil menikah. Oke, kita sudah connect ya. Hap, belum dibalik nih kameranya. Itu logo yang panah gini, Mas Abah. Nah, gini kan cakepnya kelihatan ya. Assalamualaikum, Mas Cek cek. Abah. Wah, Waalaikumsalam. bening, istimewa. Sehat Jelas Mas ini. Abah? Jelas, jelas. Suara masuk Zak. Masuk, jelas sekali. Teman-teman, gimana? Suara Mas Abah aman kan? Jelas ya? Oke, kalau di saya jelas. Nah, teman-teman boleh kasih komen juga. Kita pastikan dulu audio, video aman semua. Baru nanti kita ngobrol. Biar nanti teman-teman bisa dapat gambarannya secara jelas, nyaman. Juga nanti bisa ngambil alurnya dan materi-materinya dengan komprehensif. Oke, terima kasih Mas udah kasih konfirmasi aman. Udah aman nih Mas Tabah. Mas Tabah, wes. The one and only ya. Dan apa namanya? Fun fact-nya itu beliau itu orang yang deket sama saya juga karena teman saya seperjuangan di Semarang dulu di dakwah di komunitas kajian Aroyan gitu. Jadi memang orang deket teman-teman. Orang dalam, Oke, orang Mas. dalam. Ini anak udah aman belum? Udah tidur? Aman, aman. Alhamdulillah aman. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Baik, nah mungkin Mas Tabah sama istri boleh sedikit perkenalan dulu. Kira-kira Mas Tabah ini siapa, kesibukannya apa sih gitu. Kemudian juga istri juga boleh kasih sedikit cerita ya tentang kesehariannya seperti apa biar teman-teman bisa kenal dulu nih. Silahkan Mas Tabah. Ya, saya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Azaki. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya semuanya, para penonton juga. Perkenalkan, nama saya Tabah Setio Aji. Saya seorang bapak rumah tangga ya, alhamdulillah. Kemudian kesibukan saya freelance programmer dan juga salah satu pengajar di LPK Aulia Persada. Kemudian ini perkenalkan, ini istri saya. Perkenalkan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Irma Wahyuni. Saya seorang ibu rumah tangga. Ya, kesehariannya di rumah bersama anak-anak. Alhamdulillah, 3 bulan yang lalu dikaruniai anak kedua. Jadi masih bergelut dengan 2 anak. Oke, baik. Gimana Mas Tabah mau nambah lagi? Oke, ya. Adiknya bangun ya? Ini suaranya belum masuk Mas Tabah, masih di mute kayaknya. Oh iya, iya ini bangun. Nggak apa-apa namanya ini ya. Oke, Ya. nanti bisa menyesuaikan saja. Adiknya bangun nih, suara saya kayaknya nih berisik. Oke, kita mungkin ngobrol sama Mas Tabah dulu ya, sembari istrinya Mas Tabah coba untuk menidurkan si Dede. Kita doakan juga ya, semoga putra, semuanya putra atau putra putri nih. Alhamdulillah cowok semua Mas Aki. Putra-putranya ini jadi Iya. putra-putra yang soleh insya Allah ya. Amin ya Allah. Mas Tabah, nah ini Mas Tabah.
Mas Tabah sebagai orang yang waktu itu ya tahu taruh online Indonesia, kemudian daftar di taruh online Indonesia. Padahal waktu itu kan belum ada tuh ya, ibaratnya sukses story ataupun testimoni gitu. Karena memang kita juga nggak ada pasangan yang udah menikah, karena kan awal banget ya gitu. Nah, Iya. waktu itu kenapa kok mau sih memutuskan menggunakan aplikasi taruh online Indonesia gitu? Padahal kita belum sampai di titik yang terbukti itulah waktu itu mah di 2019. Ya, jadi kalau cerita waktu itu ya, ya memang kan dulu taruh online ini ya sempat kaget juga sih. Ini apa aplikasi apa nih taruh kok online ya kan seperti itu. Penasaran yang pertama, yang kedua eh, apa namanya? Kan sempat ya cerita-cerita sempat taruh offline ya bahasanya kan. Taruh darat dulu sama beberapa ada asati juga itu, tapi kodarullah juga belum berhasil. Nah, ini kok ada online, ya udah kita coba lah, nyoba isinya daftar dulu. Itu daftarnya nyoba daftar dulu, ngisi data lengkap, kemudian ya Bismillah lah, semoga bisa. Tapi juga ada nggak percaya juga, ini beneran apa? Ya, ya satu 50-50 lah. Terus kemudian, nah ini ada cerita juga. Saya punya kenalan pengembangnya taruh online. Nah itu salah satu mahasiswa saya dulu di LP3I. Nah itu, nah ceritanya itu Mas Zaki, waktu kita apa namanya dapat apa ya, kan ya browsing searching ahwat siapa yang kira-kira cocok, siapa yang kira-kira sesuai kriteria gitu kan, searching kalau zaman dulu kan masih belum seketat ini ya Mas Zaki ya, masih trial error kan, Iya, nyoba-nyoba masih cari-cari coba-coba. ya, terus kemudian ya udah kita nyoba daftar, tapi isinya real. Daftarnya coba-coba, tapi ngisinya real, maksudnya gitu. Nah, terus kok selang beberapa lama kan belum belum masuk nih, belum masuk kriteria pencarian. Oh ya wis nanti dulu. Habis itu kok tiba-tiba ada notifikasi nih. Kok apa namanya, istri saya itu ada yang ngajuin apa namanya CV loh ke saya ini. Nah pertama muncul negatif thinking loh Mas Zaki, loh ini kok ada yang ngajuin Ahmad, ini beneran apa dikerjain kan tuh. Nah itu, ini pengembangnya kalau lihat kayaknya tahu ini nanti. Nah itu, habis itu ya sempat nggak percaya dulu lah, ini beneran ya, terus saya cari namanya, saya cari ya kepo-kepo dulu itu orangnya siapa nih, beneran apa enggak, oh ternyata orang beneran, kirain robot kan. Ya udah akhirnya oke, lihat CV-nya kan waktu pengajuan dulu kan harus masih ada administrasi ya, kalau dulu kan masih awal-awal itu kan kalau nggak salah saya 150-an ya Mas Zaki ya. Nah, Iya, waktu masih itu dulu. Semarang masih paling murah, Ya, Semarang dulu. nah itu. Ya udah terus ini beneran nggak? Satu hari masih belum ACC, masih anu dulu. Nah, hari kedua itu baru ACC, baru oke, niat niat apa namanya, Bismillah lah ya. Kalau misalkan jodoh ya Bismillah gitu. Ya udah terus di ACC gitu, maksudnya saya coba lihat gitu CV-nya itu kriterianya masuk, dari pendidikan, dari apa namanya umur, dari apa kesibukan. Itu kan dulu kan beberapa waktu belum kita lihat CV detail kan, kita bisa lihat beberapa CV singkat gitu Mas Zaki. Ya, dari situ masuk. Itu sih. Itu awal awal mulanya itu Mas Zaki. Oke, awal mulanya memang coba-coba ya, tapi serius gisinya. Iya, iya. Coba-coba tapi serius gisinya. Berarti waktu itu mah ini ya. Oh ya, teman-teman semua, kenapa Mas Tabah tadi cerita dia bisa searching buat cari orangnya, ini beneran orang apa bukan gitu.
Karena dulu itu masih bentuknya nama. Jadi nama kita itu masih kelihatan di CV gitu. Nah, sehingga banyak yang akhirnya ke Instagram, ke Facebook misalnya, atau ke Google dicari namanya gitu, ketemu gitu. Nah, kalau Ya. sekarang memang jadi kode gitu. Nah, itulah bedanya teman-teman. Seperti itu. Oke, baik. Dan buat teman-teman yang baru join, mungkin tanya-tanya istrinya kemana? Ah, istrinya masih ini nidurin dedeknya. Tadi dedeknya nangis ya. Oke. Nah, kalau istri pernah cerita nggak Mas Tabah? Karena nih belum bisa tanya langsung ke istri. Mungkin saya tanya ke Mas Tabah. Barangkali udah pernah cerita juga. Kalau istri ceritanya gimana gitu? Kok Wah, itu mau kalau nanti daftar terus? Huh? sebenarnya kalau cerita yang itu Mas Zaki bagusan istri, Oh tapi kalau gitu. saya nanti kurang sesuai Siap. gitu. Berarti kita skip dulu Oke. ya yang buat istri ya. Ya, oke. Oke. Nanti insya Allah nanti kalau sudah langsung ke sini langsung Alhamdulillah. bisa menjawab. Oke. Nah ya kalau nanti yang jawab adiknya kaget ya. 3 bulan. Oke, baik. Berarti awalnya mah ada perasaan ini ya. Apalagi kenal sama yang buat ternyata muridnya. Ini saya juga baru tahu gitu ya. Murid pelatihannya gitu. Berarti awal mah sempat ada rasa curiga, rasa ada trust issue gitulah bahwa Iya, ini datanya beneran ragu. orang atau enggak gitu ya. Ya, Oke. betul. Awal-awal seperti itu. Nah, kemudian pada saat akhirnya CV itu masuk gitu ya. Waktu itu bener-bener masuk kriteria pengen dipilih itu karena apa Mas Tabas? Yang jadi spotlightnya gitu. Atau memang ada dorongan juga Kalau lebih ke pengen cobalah aku penasaran flow-nya gitu. Jadi memang pengen nyoba aja ini mah gitu. Atau memang sama orangnya tertarik gitu. eh, ya, kalau orangnya kan belum terlihat Mas tuh itu Mas Zaki ya. Kebetulan istri underground Mas ya. Instagramnya ditutup lah maksudnya nggak terlihat ini orangnya yang mana jadi nggak terlihat lah ini yang mana jadi kalau untuk foto belum belum tahu ini yang mana itu belum dapat di online. Eh, tapi yang saya dapat nama kemudian pendidikan kemudian apa namanya kerja di mana kan ada tuh. Nah, itu tuh dari situ cocok kalau saya kan dari kriteria dulu kan memang nyari yang cerdas, kemudian Semarang, terus apa namanya ya lingkungan kajian, maksudnya kayak gitu kan. Itu masuk komunitas itu masuk itu salah satu kriteria saya kan maksud itu. Tuh, itu Mas Zaki. Jadi dari kriteria itu yang membuat saya, wow ini kayaknya masuk ini kriterianya gitu. Dari umur juga itu makanya itu yang membuat saya klik langsung apa namanya masuk ya ini sih. Nah ini alhamdulillah istri sudah. Alhamdulillah. Nah, memang saya juga ngalamin kalau masih 3 bulan tuh ya. Punya anak ternyata tak semudah itu. Tapi seru. Oke, tadi ya. Berarti memang di CV itu menemukan beberapa indikator-indikator yang memang sesuai dengan yang dicari itu dari istri gitu ya. Nah, yang disoroti tadi adalah pendidikannya, kemudian lingkungannya, aktif di komunitas kajian, dan di Semarang. Nah, jadi tadi ada yang tanya, Mas Taba ini di Semarang dan dapat istri yang di Semarang juga. Aslinya mah bukan Semarang ya Mas Taba ya? Cuma Bukan domisili di Semarang. ya. Kalau istri masih Semarang ya? Semarang. Oke. Oke, kita tahan dulu nih. Kita balik ke pertanyaan yang sebelumnya, tapi buat istri gitu. Oke. Tadi Mas Taba cerita, Mbak, bahwa yang ngajuin itu Mbak duluan. Nah, ini waktu itu awalnya gimana? Kok berani pakai taruh online Indonesia yang waktu itu buktinya aja belum ada pernah berhasil gitu. Kita kan memang belum punya klien yang akhirnya menikah di tahun itu dulu mah. Nah, kenapa kok akhirnya berani? Kemudian malah justru juga berani ngajuin duluan gitu. Padahal ada stigma kan perempuan ya nunggu dong, masa ngajuin duluan gengsi gitu. Gimana tuh, Mbak? Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ini ya, apa namanya, memang sudah ikhtiar mau menjemput jodoh itu memang sharingnya itu
saya itu ingin menjemput jodoh, prosesnya itu mulai tahun 2016. Jadi 2016 itu sudah mulai bikin CV, kemudian sudah mulai taaruf juga. Nah kemudian tapi ini apa namanya, maksudnya ada lewat guru, lewat keluarga, seperti itu, lewat teman. Cuma memang qadarullah belum ditemukan jodoh oleh Allah. Nah kemudian pada saat ada ta'aruf online Indonesia ini kan pada tahun 2018 Desember itu kan sudah ada coming soon gitu ya. Nah itu masih juga lagi mundur, apa namanya, mau juga apa ya, kayak sudah pasrah gitu ya sama Allah, karena kan berarti kurang lebih sudah 3 tahun prosesnya itu yang menanti jodoh gitu kan, dari 2016 hingga 2019. Nah kemudian pada saat Januari, kalau nggak salah pertengahan atau akhir Januari kan launching. Kemudian ya saya pasrah aja sih, pasrah bismillah, niatnya memang apa namanya, menjemput jodoh dengan cara yang diridhoi Allah ya, sesuai syariat. Dan saya nggak malu sih, maksudnya untuk mengajukan rezeki duluan, karena sebelumnya ta'aruf maksudnya beberapa ta'aruf yang saya alami, saya ini apa namanya proses itu juga ada beberapa yang memang saya mengajukan duluan. Nah alasannya kenapa berani, ya berani karena apa ya, kita sebenarnya itu kan kalau ta'aruf itu kan mengajak ibadah ya, stigma mungkin ya para akhwat yang masih malu atau apa. Kalau saya tuh ada beberapa buku, kemudian ada beberapa apa namanya nasihat dari guru itu, kalau misalkan seorang akhwat, seorang wanita untuk apa namanya mengajukan CV duluan itu tidak masalah sih, maksudnya karena itu bukan sesuatu yang mudorot atau sesuatu yang keburukan seperti itu. Jadi Bismillah, kemudian mengajukan itu apa, memilih ngefilter, pertama kan ada filter itu ya, filter dari usia, kemudian pendidikan, pekerjaan, domisili. Nah, memang saya mencari apa namanya dari filter itu. Kemudian muncul beberapa nama, beberapa nama. Nah, apa namanya, saya juga sebenarnya kaget sih, kok yang pertama nazar dan pertama nikah, karena jarak dari saya apa namanya melihat-lihat atau mengecek CV ke saya apa ACC untuk ngeklik itu memang agak lama. Jadi kan saya apa namanya mengirim CV permintaan itu awal Februari. Sebenarnya ada beberapa orang, ya kalau nggak salah 2 atau 3. Halo Mas Tabah, kayaknya suaranya hilang ya. Coba cek-cek dulu. Tadi keputus pas terakhir itu pas ngomong Februari gitu. Sempat ada kayak dering, terus dia mati, bet gitu. Nah, mungkin TWS-nya mati sepertinya. Oke, baik teman-teman. Dicek-cek dulu ya sama Mas Tabah, disesuaikan. Jadi tadi itu memang di Tarkol Indonesia ada namanya fitur filter gitu. Sehingga kita bisa mempercepat pencarian dengan cara melakukan seleksi data. Mulai dari usia, kemudian juga domisili, suku, warna kulit, tinggi badan, berat badan itu ada. Jadi bisa dipakai untuk mempercepat pencarian gitu. Oke. Oke. Tentunya ada kendala teknis, kita tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu dari Mas Tabah, masih diupayakan. Ya, suaranya hilang tadi. Sebenarnya ada kendala di audionya. Oh. Ah ya. Ya jaringan ya. Oke, kita tunggu dulu biar nanti Mas Tabah bisa join lagi. Nah, teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan juga boleh ditanya di bawah ya, di question box biar nggak kelewatan. Nanti akan saya bacakan untuk ditanyakan langsung ke narasumber kita di sesi-sesi akhir nantinya. Seperti itu. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut tentang Ta'aruf Indonesia,
Itu bisa kepoin juga Instagram kita. Di feed-nya itu udah lengkap. Kemudian juga boleh klik link di bio. Itu juga ada kumpulan link untuk bisa mengakses informasi-informasi yang teman-teman butuhkan. Seperti untuk mendownload aplikasinya, terus pengen tahu alur prosesnya, nah itu juga ada. Gitu. Oke, saya accept dulu ya. Jadi memang menjadi user pertama itu bukan hal yang mudah ya tentunya ya. Nah, aman. Coba cek suara Mas Taba. Cek, cek. Halo. Nah, kedengeran. Teman-teman boleh komen ya. Suaranya udah masuk belum? Suaranya Mas Tabah. Oke. Mas Tabah boleh ngomong Mas Tabah? Ya nanti teman-teman bisa dengar. Kita tes dulu audionya. Mas Tabah bisa dengar saya ya? Bisa, bisa. Bisa. Nah, oke. Kalau di saya suara jelas teman-teman. Oke. Teman-teman boleh komen juga ya. Udah aman belum audionya? Tapi kok gambarmu nggak kelihatan, Mas? Oh. Tapi suaranya mah jelas. Jelas. Oke. Ya, nggak masalah nih, kita lanjut aja nggak apa-apa. Oke. Oke ya, dibayangkan Cek mana aja lah ya? muka saya yang tampan itu. Oke, tapi kalau di teman-teman normal ya, dua-duanya kelihatan ya. Nah, kadang di Instagram itu ada beberapa device yang kadang pas kita coba konekin gitu Mas Abah. Jadi ada kendala gitu, videonya mati satunya ininya. Aktif Gitu ya? terutama buat yang sistem operasinya Android. Biasanya begitu. Nggak tahu kenapa. Ini pakai Android ya? Ini Kalau tadi pakai iOS Android. yang sebelumnya. Enggak sih, pakai Android juga. Nah, itu jadi susah gitu, sama-sama Android tapi beda hasilnya gitu. Oke, tapi nggak apa-apa ya, aman ya, suara saya mah kelihatan ya. Suara saya kelihatan. Oke. Suara saya kedengeran. Oke, baik. Tadi Mbak Dian kepotong masih sampai di Februari. Saya mengajukannya, untuk memutuskan mengajukan itu lumayan panjang waktunya. Pada saat itu di bulan Februari, terus? Oh ya. Suara sudah kedengeran ya? Iya, kedengeran, jelas. Oh ya. Ya, jadi itu kan apa namanya? Ya, saya sudah lihat-lihat CV-nya beberapa yang masuk kriteria itu sebenarnya ada beberapa kalau nggak 2, 3 selain suami saya yang sekarang. Suami saya Masnya. Kemudian apa namanya? Cuma yang pas setelah saya transfer, dulu kan masih itu, kemudian ternyata tinggal Mas Abah yang tadi dia bilang sama saya, berarti mungkin yang lain sudah sebelumnya saya meminta untuk mengirim CV duluan. Mbak Dian, mohon maaf, kayaknya mic-nya di Mas Tabah ya? Ke bawah mic-nya. Iya. Maaf ya. Iya, suaranya jauh di bawah suaminya mic-nya tadi. Ya kalau di sini kan berarti sudah bisa ya berarti ya sekarang. Memang konsepnya gitu ya. Jadi dekat-dekat gitu ya akhirnya ya. Iya, jadi tadi gitu. Jadi pas mau udah selesai transfer, udah mau ngeklik mau ngirim CV itu, ternyata nominasinya itu tinggal Atabas. Jadinya alhamdulillah maksudnya sudah nggak ada yang lain, karena mungkin berarti yang lain sudah proses kali ya. Kemudian ya alhamdulillah memberanikan diri untuk mengirim CV tersebut. Gitu sih. Itu awal Februari. Kemudian alhamdulillah nadornya juga itu di tanggal 10 Februari. Gitu. Berarti justru lama menentukannya itu malah sebelum mengajukannya ya. Sempat agak pending ya. Januari mah udah mulai lihat CV-nya, tapi baru ngajuin di Februari gitu ya. Betul. Waktu itu apa sih yang bikin ini?
yang bikin lumayan depending akhirnya gitu, nggak di Januari aja langsung ngajuin gitu? Apa yang dipikirkan waktu itu? Itu, oh ya, jadi sebenarnya tuh ada ya namanya ini kan masih baru ya, kadang masih ada keraguan gitu. Terus apa namanya, eh sebenarnya apa, dan itu kalau pada waktu akhir bulan itu belum gajian kan sebenarnya. Itu lebih faktor utamanya sih sebenarnya. Dan ada ini juga, maksudnya kadang berpikir mungkin ada beberapa pengguna lain juga kok berbayar gitu ya. Kemarin ada temen sih yang nanya juga, kok berbayar ya, itu untuk apa gitu. Itu mungkin juga menjadi salah satu pertimbangan. Dulu saya sempat berpikir seperti itu. Cuma setelah di apa namanya, setelah saya pelajari, dan ini kan mungkin memang tentunya itu kan harus ada pengembangan sistem dan lain sebagainya untuk biaya administrasi dan lainnya. Jadi alhamdulillah setelah gajian di awal bulan Februari, jadi langsung bisa membayar biaya itu ya, walaupun mungkin nggak terlalu besar 150, cuma kan waktu akhir bulan masih ya biasalah kantongnya kering kalau akhir bulan, kemudian alhamdulillah awal bulan itu. Oke, karena memang di masyarakat kita memang nggak begitu umum juga ya buat bayar aplikasi sampai ratusan ribu itu pasti normalnya orang itu juga berpikir gitu ya. Nah, cuman setelah digali lebih lanjut, bahkan pas bayar itu sudah include dengan pendampingan gitu ya, ya akhirnya nilai tadi menjadi kecil gitu. Memang di awal-awal teman-teman Taruh Indonesia itu isu paling besar itu tentang pembayaran dulu mah gitu. Udah mah belum ada buktinya bisa menikah, disuruh bayar gitu. Terus orang-orang belum tahu bayarnya ini angusnya gimana sistemnya gitu. Apa sekali bayar nanti harus bayar lagi atau gimana gitu. Nah, dulu mah begitu. Oke, alhamdulillah. Nah, CV akhirnya diajukan. Mas Tabah tadi akhirnya nerima gitu. Nah, kemudian pas Nador nih gitu. Gimana pas Nador Mas Tabah? Pertama kali dengan sistem COD. Maksudnya ada fasilitator dari Taruh Oleh Indonesia yang nemuin Mas Tabah ya. Ya kemudian nemenin ke tempat istri pada saat itu nadornya gimana sih gitu. Boleh diceritakan mungkin prosesinya. Ya, kalau untuk waktu nator ya Mas Zaki ya. Jadi natornya dulu itu ditemenin sama Ahmirza. Ya, kita ketemuan di dekat rumahnya istri. Kemudian ya udah kita langsung ke lokasinya Odian, tanya-tanya, muter-muter, kita salah jalan juga. Jalannya sebenarnya nggak salah sih, bener, cuman nanjak, lebih nanjak, ada yang lebih enak gitu. Ya udah, terus kita ketemu. Nah, waktu nador itu kita ketemu sama Odian sama ibu ya, ibunya Odian. Kebetulan bapak masih kerja waktu itu. Ada arisan sih. Oh iya, ada arisan. Terus habis itu ya udah ketemu, kita ngobrol santai ya, kalau itu ya ngobrol santai, tapi nggak santai kalau saya malah tegang semuanya kan. Jadi ini ngomong apa pada diem-diem ya, nunggu ditanya, nunggu instruksi dari Ahmirza, monggo cerita kayak gitu juga. Terus ya ya pertama kali nganterin juga mungkin Ahmirza juga. Terus kemudian apa? Masih sama-sama Iya, ya ini apa belajar gitu loh. iya. Semuanya deg-degan ya. Karena pertama kali semua. Itu sampai dikasih jajan aja nggak kemakan lagi, saking grogi, saking ininya. Nah ini sama, ya udah kita ketemu, terus kemudian sama ibunya, alhamdulillah ibunya Odian enak, orangnya santai juga, jadi nggak terlalu tegang juga. Nah terus kemudian ditanyain asal dari mana, ini siapa, nanti itu keperluannya apa, ya udah disampaikan sama Alisa, ini Nador mau ketemu, mau apa namanya, taruh kayak gitu. Udah paham sih kalau ibunya dia Odian sudah dikasih pemahaman ya, jadi nggak terlalu ribet menjelaskan terkait taruh itu apa. Ya udah kita ketemu terus. Nah ini ada yang lucu, waktu
ketemu itu lucunya itu saya ditanya KTP Mas Zaki. Ini beneran nggak Mas Zaki? Tanyain, Mas coba lihat KTP-nya. Waduh, KTP kirain untuk apa kan, ya udah. Kebetulan bawa KTP. Oh, ini KTP-nya gue. Nah, itu dicek KTP-nya. Nah, ini tips buat yang nador ya, jangan lupa bawa KTP ya. Nanti dicek nicknya udah terdaftar apa belum. Ya itu sih, itu waktu nador ketemu sama Udian, ya udah kita ketemu, udah itu. Terus saya nggak ketemu. Ya sama sih kurang lebihnya juga apa namanya uh, deg-degan pasti, deg-degan itu pasti ya. Kemudian juga apalagi kan kita memang benar-benar belum sama sekali kenal, jadi ya pasti deg-degan kayak gitu. Cuma ya Bismillah sih, akhirnya ya uh, ya sedikit ngobrol, sedikit perkenalan. Ya alhamdulillah sih dimudahkan pada hari itu dan apa nggak terlalu lama ya pas ngambil pertama itu ya tanyanya masih secara umum kayak gitu sama kan kalau yang pertama itu juga kita melihat yang benar-benar apa fisik ya maksudnya tuh benar-benar fisik eh, apa namanya fisiknya orang yang ingin kita ajak berjodoh gitu ya maksudnya melihat fisiknya seperti apa kayak gitu sih sama cuma perkenalan secara umum aja dan kodarullahnya itu kemarin hanya didampingin sama ibu karena bapak memang ada arisan keluar pada waktu itu dan adik juga masih ada pendidikan jadi berdua sama itu gitu. Oke, alhamdulillah. Berarti saat itu langsung diterima di rumah gitu ya. Tapi sebenarnya pas awal gitu ada rasa takut juga nggak sih, Mbak Dian? Maksudnya kan ini orang asing gitu sampai main di rumah yang berarti kan akhirnya tahu nih lokasi rumahnya di sini, orang tuanya ini gitu. Sempat ada takut gitu nggak? Apa ya kalau takut sih enggak sih ya ya mungkin karena ini apa namanya sudah pernah taaruf sebelumnya juga jadi maksudnya saya sih ya Bismillah pokoknya Pak setiap kali proses tuh saya doanya ya semoga ini jodoh gitu kan ya pasrah pokoknya niatnya juga ikhlas dan memang benar-benar niatnya itu satu untuk cari jodoh dan Bismillah aja sih sama kemarin kan juga yang saya pilih ini juga sudah kriterianya yang sesuai saya inginkan gitu ya kemarin kalau misalnya ya sama seperti suami juga kan ada beberapa kriteria yang mungkin di apa namanya disampaikan tadi ya dan saya juga dan saya sih yakinnya ya Bismillah ya kalau beliau insya Allah baik kemudian niat kita baik dan kita pasrahkan ke Allah insya Allah Allah juga ngasih kita yang terbaik sih kayak gitu saya sih maksudnya istilahnya menjaminkan Pak yakin saya ke Allah aja sih seperti itu. Oke, baik ya. Niat tadilah yang akhirnya menjadi penguat ya di antara segala pertanyaan-pertanyaan besar juga rintangan yang ada. Nah, jadi teman-teman nih poinnya niat yang lurus itu penting ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin why untuk menikahnya masih kurang kuat ya, dorongan buat nikahnya masih naik turun. Nah, itu mungkin coba untuk dimaknai lagi arti pernikahan sehingga nanti niatnya bisa lebih lebih dalam gitu. Sehingga nanti kalau pas proses ada ketakutan dan lain-lain niat itulah yang akan menuntun kita kepada iman yang mantap gitu ya kayak Mbak Dian seperti tadi kondisinya seperti itu tapi karena niatnya sudah dibulatkan memang pengen nemu pasangan dan qadarullah kok ketemu orang yang CV-nya kok kayak yang saya cari gitu maka coba buat yakin gitu. Oke, baik. Apakah setelah nazar pertama itu langsung yakin gitu? Setelah lihat interaksi langsung, apalagi dengan kondisi yang sangat-sangat grogi gitu. Langsung yakinkah pada saat awal tatapan pertama gitu? Atau bagaimana? Kegundahan apa yang Uh, akhirnya timbul gitu? Silahkan. habis nador itu kan belum ACC ya dulu itu waktu nador itu masih banyak tanya-tanya gitu kan dari CV dari ini pun waktu di CV kan kita ngasih pertanyaan uh, tiga saja kan yang di apa namanya
yang di CV-nya itu kan hanya 3. Nah, ternyata 3 itu masih ada lanjutannya Mas lagi. Masih ada 10 bab sendiri untuk pertanyaannya itu. Wah, pertanyaannya dan wah luar biasa. Kalau istri ini memang kritis ya. Jadi pertanyaannya itu panjang. Ya, saya sendiri sampai pertanyaan ini saya bawa ke salah satu ustadz saya itu. Nah, ini gimana ini jawab pertanyaan nyontol kan? Ya, itu Kursus ya pertanyaan-pertanyaan langsung ya, banyak. Iya, privat. asli. Nah, itu dari itu pertanyaan saya setelah bertanya baru kita apa namanya memutuskan untuk diterima. Itu ya itu. Oke, berarti setelah nazar pertama, kemudian perkenalan lanjut ke fase yang lebih dalam ya, pertanyaannya lebih lengkap, interaksinya lebih dalam lagi buat mengenal satu sama lain gitu. Nah, dari nazar sampai lamaran itu berapa lama Mas Tabah? Jadi nazar itu kan tanggal 10 Nah, soal Februari. tanggal istri Memang lelaki Kemudian tepatnya lupa. hibahnya itu, jadi kan itu kan Februari, 10 Februari itu nazar. Kemudian hibahnya itu April ya, 3 April kalau nggak salah. Nah, di bulan ya apa nih, Februari, Maret. Nah, di bulan Maret itu alhamdulillah saya juga sempat bersilaturahim ke keluarga suami gitu untuk apa untuk meyakinkan diri saya juga ya sebelum mengkhutbah, dan itu juga saya didampingi teman saya, suami juga didampingi dengan temannya, jadi kita berempat ke sama ponakan. iya sama ponakannya Asabah. Jadi ada 5 orang kita ke Karanganyar silaturahim kepada keluarga besar Asabah di sana. Dan karena kan juga saya juga ingin, maksudnya kemarin kan habis nador, kemudian itu kan dari Asabahnya kan sudah mengenal keluarga saya, jadi saya juga harus mengenal keluarganya beliau, karena kan menikah itu tidak hanya dengan pasangan kita, tapi kita juga akan bersatu dengan keluarga pasangan. Jadi sebagai bahan pertimbangan juga, alhamdulillah di sana juga dimudahkan semuanya, keluarga juga welcome dan baik, dan akhirnya yaitu tadi alhamdulillah kita putuskan kita di tanggal 3 April seperti itu. Oke, baik. Berarti kalau pas habis nador mah itu mungkin suasana ta'arufnya memang nggak jauh ya dengan ta'aruf konvensional yang sebelumnya memang sudah pernah dicoba gitu ya. Memang culture shocknya itu pas awal gitu ya, di aplikasi mana bayar, ini orangnya bener atau robot gitu ya. Tapi pas ketemu mah ya biasa aja gitu ya. Maksudnya biasa aja ya, memang cara kenalannya sebagaimana mestinya umumnya seperti itu ta'aruf gitu ya. Dan tadi prosesnya tergolong cepat sih ya, dari Februari menuju ke April gitu. Oke. Nah, kemudian pada saat menikah gitu, gimana sih perasaannya gitu? Nikah dari aplikasi ini mungkin satu-satunya gitu di Semarang. Ya nikah lewat Ta'aruf Online Indonesia karena baru pertama ini gitu. Waktu itu perasaannya gimana? Apalagi kalau ditanya teman misalnya, dulu gimana kenalannya gitu, tahu di mana misalnya gitu. Kalau dari saya perasaannya ya, alhamdulillah bahagia sekali itu ya. Kemudian saya bidang saya di IT, jodohnya dapat dari online juga, dapat dari download kan. Download aplikasi, dapat jodoh juga. Itu berkah sekali itu. Nah, itu jadi dakwah juga. Misalkan tanya, jodoh dari mana? Ini aplikasi kan. Lebih mudah jawabnya daripada jodoh dari mana, ketemu di sana, anu di sana, anu di sana. Wah, itu lebih panjang. Kalau ini dari aplikasi lebih simpel jawabnya kalau saya bilang. Itu kalau dari istri. Uh, Kalau dari saya sebenarnya ini ya, sebelum Ta'aruf Online Indonesia ini sebenarnya saya sudah tahu juga sebenarnya ada Ta'aruf Online juga. Cuma tidak di Semarang, ada beberapa di Jogja, di Bandung, itu ada. Juga seperti maksudnya beberapa apa namanya beberapa selebgram seperti Kang Abai, kemudian Astia Furkon, itu kan juga punya media-media ta'aruf online dan sekolah pranikah juga. Cuma memang
pada saat itu kenapa tidak mencoba, karena kan itu di luar Semarang, jadinya memang enggan untuk mencoba dan berbayar pula lebih mahal. Itu seperti itu. Jadi kemudian ini alhamdulillah ada taruh online Indonesia yang dari Semarang, ya alhamdulillah kemudian saya coba dan ternyata ini ya pertama sih ya memang agak ada keraguan tadi di awal ya, cuma kan memang sebenarnya keraguannya itu hanya di awal sih, karena kan memang seperti yang Azadi bilang, saya sampaikan tadi, ke depannya setelah nador itu kan prosesnya seperti taruh-taruh offline ya, maksudnya ini kan cuma penjaringannya aja, filternya itu kita memang dari aplikasi gitu. Jadi ya disampaikan kalau misalkan malah ada beberapa teman mungkin yang qadarullah sekarang belum dapat jodoh, ya bisa kita sampaikan juga, maksudnya kalau misalkan memang sudah mencoba ikhtiar di offline, memang qadarullah belum mendapatkan jodoh, kenapa nggak dicoba di online gitu, siapa tahu memang jodohnya di situ kayak gitu. Dan kalau tanya-tanya lebih lanjut ya nanti kita malah bisa menyampaikan bahwa kita alumni alumni dari itu kan, jadi maksudnya tuh bukan hanya kata-kata saja, tapi memang kita juga salah satu alumninya, jadi mungkin juga seperti yang suami sampaikan itu malah bisa menjadi salah satu media dakwah kita juga, mungkin kita bisa jadi wasilah teman gitu jodoh kan juga, alhamdulillah ya seperti itu. Oke, Insya Allah ya, Alhamdulillah. Yang satu memang passionnya di IT, jadi kayak puas banget nikah melalui jalur IT. Yang satu memang meyakini bahwa ya jalan saya dapat jodoh itu banyak. Nah, kemudian udah saya coba ikhtiar yang satu, ternyata belum. Nah, ini ada ladang ikhtiar yang lain, dicoba gitu ya, dan malah bisa jadi wasilah untuk membantu teman-teman yang mungkin secara pola dulu kendalanya seperti itu, sekarang teman-teman yang lain juga kendalanya sama, nah barangkali bisa dicoba gitu ya. Nah, tadi menarik Mas Taba, Mbak Dian, ada yang tanya, apa sih yang bikin mantep pas akhirnya memutusin hibah gitu? Kliknya apa nih? Oh, Kalau memutuskan hitbah, ya kliknya dari apa namanya, dari nador itu memang utama sih ketika kita ketemu sama pasangan. Kalau saya sih, apa yang membuat tertarik sama istri saya, kalau saya paling suka senyumnya dia. Nah itu yang saya pegang terus sampai apa namanya, oh ini yang diingat-ingat, maksudnya oh senyumnya menyenangkan, maksudnya gitu, menenangkan, menyenangkan. Itu yang saya pakai maksudnya gitu, itu yang saya dapat. Terus kemudian kalau dari nador, yaitu dari pertanyaan, dari komunikasinya nyambung, artinya tuh komunikasinya itu, pertanyaannya itu kritis dan juga sevisi gitu loh jadinya itu. Oh dia tanya ini, kalau pertanyaannya tentang Islami, tentang ini nyambung terus semuanya, jadi itu yang membuat saya yakin, tambah yakin. Terus kemudian apa namanya, dulu sempat ketika saya chat sama Udian itu kan, biasa ya laki-laki kita chat sama emoticon kan, itu lebih mudah kan dari ya. Nah itu saya dikritik sama Udian, kalau ngechat kan waktu belum belum apa namanya, belum gitu kan, kalau ngechat nggak usah pakai emoticon ya, waduh. Jadi jadi bahasanya itu ya kaku gitu loh jadinya gitu. Jadi itu yang ya teringat sampai sekarang. Terus dari itu sih, Kalau dari saya apa ya? Oh, dari saya sih ya dari uh, CV juga, kemudian visi misinya juga satu visi dan misi. Kemudian dari orang tua, dari orang tua itu ya alhamdulillah orang tua ini sih serap sih gitu, terutama ibu. Ibu memang ya seperti maksudnya tuh melihat beliau itu sosok yang tulus gitu, apa adanya, maksudnya nggak dibuat-buat gitu loh, nggak neko-neko, jadi ya lebih seneng gitu loh gitu. Dan ibu ACC karena memang beberapa seorang tua kan emang itu juga salah satu hal yang penting ya, karena ada pengalaman sih taruh ya, sebelum-sebelumnya tuh ada yang memang saya sudah klik tapi memang bapak ibu belum cocok gitu, jadinya selesai taruhnya belum berjodoh seperti itu. Nah ini alhamdulillah saya
juga klik, kemudian bapak ibu juga klik, kemudian sebenarnya ada satu yang bikin masih ragu itu sebenarnya saya kan berdoa sama Allah beberapa kriteria yang saya inginkan. Ya Allah, maksudnya ada beberapa yang saya ingin menikah seperti ini, bukan mendikte ya, cuma kita memohon meminta kepada Allah. Dan salah satunya itu adalah bisa orang yang saya kenal. Tapi ternyata kan bukan orang yang saya kenal aja. Jadi saya itu ikhtiar terus sambil apa namanya tahajud, kemudian istikharah gitu. Tapi saya juga alhamdulillah mendapatkan keyakinan, mendapatkan apa namanya kemudahan gitu kan. Jadi dari situ ya Bismillah. Karena kan tidak setiap semua yang kita inginkan itu kan terbaik buat kita. Mungkin memang ada satu yang tidak Allah kabulkan di diri suami, tapi memang ini yang terbaik buat saya gitu. Jadi memang kan kalau suami kan memang apa namanya, maksudnya kan kita dulu sebagai akhwat ya perempuan itu memang ya tadi ada takut kalau misalkan ketemu orang yang baru dikenal gitu kan. Makanya salah satu doanya tuh semoga jodohnya orang yang sudah saya kenal sebelumnya. Cuma ya satu hal itu yang memang tidak dikabulkan, belum dikabulkan Allah jadinya. Tapi saya terus berdoa, alhamdulillahnya diberikan keyakinan, pemantapan dan kemudahan. Jadinya saya yakin. Itu selain tadi yang dari orang tua klik dan saya juga klik terhadap visi misinya. Oke, alhamdulillah ya. Jadi memang hal ini sekaligus membantah ya bahwa ta'aruf itu beli kucing dalam karung, karena ternyata realitanya justru si Mas Taba aja tadi pas ngerjain pertanyaan-pertanyaan istri pada saat itu sampai tanya ke ustadz gitu. Berarti kan begitu detail, begitu dalam ya. Dan Mas Taba juga menseriusi jawabannya gitu sampai effort lebih gitu buat nyeriusin jawaban itu. Nah, makanya ah, sesi perkenalannya lebih dalam gitu karena memang sedalam itu seperti itu. Oke, baik. Nah, ini yang menjadi menarik nih pertanyaan-pertanyaan ujung akhirnya ya karena maksimal 1 jam nih dari IG. Eh, Setelah 5 tahun menjalani rumah tangga ya, yang saat ini dibina sudah dikaruniai 2 putra, alhamdulillah. Nah, gimana sih rasanya menjalani pernikahan dengan orang yang tadinya betul nggak dikenal gitu, kemudian melalui jalan ta'aruf gitu? Apakah ta'aruf ini cukup membantu sehingga berjalan rumah tangga bisa berjalan dengan lebih nyaman di pos awal, terutama di 5 tahun belakangan ini gitu? Gimana? Karena banyak ketakutan bahwa ta'aruf itu nggak tuntas gitu, sehingga nanti pas rumah tangga malah banyak miskom-miskomnya dan lain-lainnya, PR-nya banyak gitu. Gimana kalau dari Mas Tabas sama istri pandangannya setelah merasakan 5 tahun belakangan ini menikah melalui metode ta'aruf? Wah, kalau pandangan saya mengenal satu sama lain itu tidak ada habisnya. Jadi saya mengenal itu setiap hari itu pasti, oh ternyata ada yang baru. Jadi memang kita mengenal orang itu, walaupun kita udah kenal lama, pasti ada sesuatu yang tidak kita ketahui. Dan apa namanya, menurut saya yang udah 5 tahun sama istri ini masih banyak yang perlu saya pelajari, perlu saya diskusikan, perlu saya komunikasikan. Memang awal-awal itu ya apa ya, euforia ya, kalau kita awal-awal pernikahan itu kita masih jalan-jalan, komunikasi Masih ya romantis-romantisnya. romantis-romantisnya ya, masih romantis-romantisnya. Kemudian semakin ke sini ya Bulan komunikasi mulai mengerti, oh cara berbicara dengan istri itu tidak bisa seperti ini, harus diperlakukan seperti ini dulu. Komunikasi dengan saya juga sama, kalau ngasih tahu nggak bisa apa namanya langsung, harus harus ada prolognya. Kalau saya sering bilang sama itu, prolognya apa, sampaikan dulu baru nanti ada endingnya apa. Jadi memang kebiasaan itu utama juga, dan kita harus sering mengingat, apalagi laki-laki nih terutama yang sering lupa ini Mas Zaki. Jadi memang terkadang ini kan kita sering lupa ya komunikasi, dan itu yang menjadi semangat untuk saling mengenal terus gitu loh. Gitu sih kalau dari saya. Kalau dari isi. Iya sama sih. Apa namanya, ta'arufnya itu memang masih berjalan sampai sekarang ya. Maksudnya kita masih saling mengenali, juga saling memahami karakter suami seperti ini harus kitanya seperti apa gitu. Jadi memang
apa namanya, ya itu salah satu ini ya, apa namanya, hal yang positif juga kan, maksudnya eh, apa namanya, terus belajar dan juga komunikasi ya, komunikasi itu salah satu hal yang penting dalam pernikahan, dalam rumah tangga gitu. Jadi maksudnya tuh misalkan apa namanya, biasanya apa namanya, dan banyak belajar tentunya, kita walaupun apa sudah menikah, kita juga harus belajar, sama seperti kita juga masih belajar, saya belajar bahasa kasih suami itu seperti apa, kemudian apa namanya, bagaimana cara komunikasi yang baik dalam rumah tangga seperti itu, agar kita sama-sama di dalam rumah tangga ini sama-sama menyenangkan, sama-sama menenteramkan seperti itu. Jadi perkenalannya, taarufnya itu masih sampai sekarang, kita saling memahami, kemudian saling mengenali seperti itu. Itu tadi. Oh, Dan oke. mungkin apa namanya, tiap ketika kita punya anak ya itu jadi kayak kita terlahir lagi gitu loh kan. Mm-mm. Jadi memang Fase baru gitu uh, ya. iya fase Masa baru lagi baru. kan. Anak pertama, anak kedua ini berbeda walaupun ibaratnya anak kedua ini oh ini wes udah pernah Udah kemarin pernah. gitu. Tapi habis lahir lagi loh ternyata ada yang baru, maksudnya itu kayak kita "Loh, kemarin Menjadi seorang diapain ya ayah kayak lagi. terlahir kembali gitu sih dan gitu. Itu memang ya karunia anak itu memang luar biasa emang di situ ya. Jadi kayak kita tambah mengenal, tambah empati, tambah luar biasa ini. Kerjasama. Ya, itu sih kan. Oke. Jadi memang menurut Mas Taba dan istri setelah menjalani 5 tahun pernikahan ini melalui jalan ta'aruf gitu ya. Ta'aruf itu tidak pernah berhenti gitu. Sejatinya kita terus berta'aruf dengan pasangan kita, kemudian setiap fase dalam rumah tangga itu memiliki apa namanya, ibaratnya membuka lembaran baru gitu ya. Sehingga ya harus belajar lagi, komunikasinya di-upgrade lagi. Ibaratnya berarti nggak berkesudahan gitu ya. Oke, berarti tapi sejauh ini berarti pola pola ta'aruf tadi bisa memangkas proses perkenalan tadi bisa berjalan secara efektif sehingga tadi yakin kemudian menikah pas menikah sinkronisasinya mudah karena visinya sama seperti itu. Alhamdulillah. Mungkin ada pesan singkat untuk para pendengar di ujung menit-menit akhir live kita ini dari Mas Tawa dan istri yang ingin disampaikan silahkan. Pernyataan apa? Ada apa tuh? Maksudnya kata-kata pesan 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 buat ini loh. teman-teman yang nonton yang mungkin masih takut taruh nikah masih juga takut-takutan gitu dari Mas Taba dan istri nih. Nah, apa? Kalau dari saya, Kalau dari saya sih apa ya, kalau ahwat, untuk ahwat ya terutama itu, kita luruskan niat kalau memang kita mau menyebut jodoh, kita bekali diri kita dengan apa namanya, ya selain ilmu, doa juga, kemudian juga apa namanya, kita pokoknya ikhtiarkan semua yang kita bisa ikhtiarkan. Kemudian kalau memang apa namanya, kalau memang eh, sudah pada tahap memang ingin menyebut jodoh, itu ya kita tidak apa-apa untuk mengajukan CV duluan, asalkan memang ada perantara ya, bukan langsung seperti itu, ada perantaranya. Kemudian kalau memang ternyata belum berjodoh, itu jangan baper, kalau kan banyak yang baper dan lain sebagainya. Jadi kalau saya juga belajarkan dulu, maksudnya nggak usah, maksudnya tidak usah dibawa perasaan duluan. Kalau memang ada ikhwan yang memang kita terus kita ingin menjadikan beliau calon jodoh kita, ya kita apa, kita ajukan CV melalui orang ketiga gitu ya, mungkin guru kita atau teman kita seperti itu. Kalau memang beliau menolak atau memang belum serap dengan kita, ya sudah, berarti memang beliau bukan jodoh kita bisa melanjutkan, misalkan kita taruh dengan orang yang lain. Jadi jangan malu untuk mengajukan CV duluan, karena kita itu mengajak ibadah, mengajak ke pernikahan itu, dan tidak semua akhwat itu berani mengajak duluan ya. Jadi nggak apa-apa kita ajak dulu, karena ini kan bukan kita mengajak pacaran.
bukan kita mengajak hubungan yang dilarang oleh agama. Ini kan kita ingin mengajak beliau beribadah seperti itu. Jadi tidak perlu risau, tidak perlu takut dan lainnya. Dan kalau memang tidak berjodoh ya sudah gitu. Seperti itu. Kalau dari saya tambahan mungkin Kak, pastikan Ivan ya terutama deskripsikan jodohmu sedetail mungkin ya, sesuai kriterianya apa aja didetailkan, karena biar nanti waktu nyari di taruh online itu lebih mudah. Oh ini ada yang ngajukan, ini sesuai enggak, ini enggak, kalau enggak ya udah nggak usah dilanjutkan maksudnya gitu. Tapi kalau sesuai langsung boleh diajukan, boleh dilanjutkan. Terus kemudian kalau nador jangan lupa bawa KTP. Kemudian apalagi ya, mungkin kalau untuk ta'aruf ya nulisnya sejujur mungkin, serial mungkin, karena CV itu kan gambaran kita. Kalau kita nggak sesuai ketika ketemu, ketika nazor ataupun ini pasti akan terlihat. Nah, itu. Kemudian apalagi ya? Mungkin itu sih. Oke, baik. Nah, itu tadi pesan dari Mas Tabah dan juga istri untuk teman-teman semua ya. Kalau nazar jangan lupa bawa KTP. Karena Mas Tabah waktu itu dimintain ya. Jadi memang boleh teman-teman buat memvalidasi seperti KTP, akte cerai gitu pada saat nazar boleh-boleh aja gitu. Yang penting sudah dikomunikasikan sehingga nanti bisa saling bersepakat gitu, sudah mempersiapkan. Oke, baik. Nggak kerasa perbincangan kita sudah 1 jam ya, dan saya juga nggak sadar ternyata masih sekarang bisa lebih. Waktu itu pernah sejam kekat, tapi ini bisa. Wah, luar biasa, alhamdulillah aman. Nah, karena ngobrol sama Mas Tabah, semoga nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi lah di lain kesempatan ya. Sejam kayaknya kerasa kurang. Nah, teman-teman semua, semoga tadi kisah yang dibagikan bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Ada pesan-pesan baik, ada tips and tricks, kemudian juga ada tadi bocoran-bocoran amalan ya, kemudian strategi-strateginya apa aja udah dijabarkan, semoga nanti bisa diambil, kemudian juga bisa disesuaikan dengan kondisi teman-teman. Nah, semoga nantinya akan mempermudah proses ta'aruf dari teman-teman semua. Akhirnya kita tiba di ujung acara. Mas Tabah dan istri, terima kasih banyak sudah menyempatkan untuk hadir dan berbagi cerita dengan teman-teman Ta'aruf Online Indonesia. Dan juga tadi udah sampai mengkondisikan anak ya yang pada bobo. Nah, kita doakan juga semoga Mas Tabah dan istri, berikut juga keluarga kecilnya sekarang, putra-putranya yang ada 2, kita doakan semoga kehidupannya penuh dengan keberkahan ya, dijadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anaknya yang soleh-solihah, dan semoga dimudahkan segala hajat-hajatnya. Kita saling doakan, kita saling support, semoga ini bisa menjadi circle kebaikan untuk kita semua. Akhirul kalam, saya Zikri Zaki, mewakili tim Ta'aruf Online Indonesia, mengucapkan banyak terima kasih dan juga mohon maaf ya ke Mas Tabah dan istri, berikut juga teman-teman semua atas salah kata dan kesalahan. Buat teman-teman yang pengen tahu lebih lengkap tentang Ta'aruf Online Indonesia, nah itu bisa klik di bio, link di bio, boleh dicek, boleh dikepoin. Kemudian mungkin ada yang keputus juga tadi, baru masuk atau baru dengar sedikit gitu, nanti videonya juga diupload di YouTube. Nah, di Instagram juga ada, nanti boleh ditonton kembali. Terima kasih Mas Tabah. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mas Tabah dan istri, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.